Oh Tuhan Yesus, kami boleh ada di tempat ini. Kami tahu semua karena kasih anugerah-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami mau memuji besarkan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Biarkan Tuhan apa yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati-Mu, dan biarkan Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, jalannya oh Tuhan, ibarat kami dari awal sampai akhirnya kami saya menonton kuasa-Mu, Engkau yang beracara ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, silahkan duduk saudara-saudaraku. Kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sama-sama naikkan pujian ini, ku masuki gerbangnya. Terima syukur.
Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bagaimana keadaan Anda? Luar biasa, diberkati Tuhan, pengen tambah lagi. Mari siapkan diri kita untuk diberkati Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan temanya adalah menabur menuai. Temanya apa Bapak Ibu? Ayo, temanya apa? Menabur menuai. Dalam tema menabur menuai ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Mari kita akan masuk poin demi poin, bagian demi bagian. Poin pertama adalah kapan musim menabur dan menuai itu mulai ada. Ya, poin pertama adalah kapan musim menabur dan menuai itu mulai ada. Jawabannya kita lihat di Kejadian 8, 20 sampai 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Menurut ayat ini, musim menabur dan menuai ada mulai sejak Nuh keluar dari bahtera dan membawa korban syukur dari binatang yang halal. Lalu Tuhan mencium bau harum korbannya Nuh. Tuhan mencabut kutuk, tidak akan lagi menghukum dunia dengan banjir. Dan Tuhan menggantikan dengan berkat. Ya, berkatnya dikatakan di sini tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Kata menabur dan menuai ini berlaku juga baik secara jasmani juga dalam arti secara rohani. Bicara tentang menabur dan menuai itu ibaratnya mata uang. Mata uang yang terdiri dari 2 sisi. Ya. Di salah satu sisi merupakan berkat. Di sisi yang lain merupakan laknat atau kutuk. Bagaimana itu? Di satu sisi merupakan berkat adalah ketika kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Di sisi lain, ketika kita menabur yang jahat, kita akan menuai kejahatan dan malapetaka. Ya, jadi terserah bagaimana
Anda ingin menuai hal-hal yang baik, taburlah hal-hal yang baik. Saya bacakan di Matius pasal 7 ayat 18. Berbunyi demikian. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jelas pohon yang tidak baik, gambaran kehidupan manusia yang karakternya, perbuatannya, taburannya tidak baik, jahat. Dia pasti akan menuai yang jahat. Sebaliknya, pohon yang baik itu gambaran dari manusia, orang-orang termasuk orang Kristen. Kalau dia menabur hal-hal yang baik, dia akan menuai yang baik. Jadi terserah Anda ingin menuai yang baik, taburlah hal-hal yang baik. Tapi kalau Anda ingin menuai hal yang jahat, malapetaka, ya jadilah orang-orang jahat. Ya. Di Injil, di kitab Hosea pasal 8 ayat 7 mengatakan demikian. Hosea 8 ayat 7. Sebab mereka yang menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Menabur angin akan menuai puting beliung. Ya, biasanya saudara, tuaian itu akan lebih banyak dari apa yang dia tabur. Seorang petani menabur sebiji jagung, dia akan menuai jagung sampai ratusan biji. Menabur angin itu kecil lah. Tapi menuai puting beliung. Jadi apa artinya? Tuaian selalu lebih banyak daripada yang ditabur. Ya, di dalam Alkitab kita melihat contoh tentang Yakub. Yakub itu menabur, menipu 1 kali sama orang tuanya. Terus bagaimana akhirnya? Yakub menipu 1 kali sama orang tuanya. Berapa kali dia menuai penipuan? Kejadian 31 ayat 41 sampai 42. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa.
tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Yakub menabur menipu ayahnya 1 kali. Dia menuai apa? Ketika dia kerja di paman Laban. Dia menuai tipuan berapa kali menurut ayat ini? 10 kali dia ditipu, saudara. Ya, mulai dari pengen mendapat istri Rahel, ditipu. Mulai pengen mendapat istri siapa? Lea. Ditipu. Dikasih pengen dapat Rahel, ya, yang saya maksud pengen dapat Rahel, ditipu, diganti dengan Lea. Wah, ini sangat menyakitkan hati. Juga soal upah, 6 tahun bekerja untuk mendapat upah, itu pun 10 kali Laban mengubah upahnya, menipu. Misalnya, kalau tahun nanti depan keluar, domba yang polos itu milikmu, domba yang ada bintik-bintik hitam milikku. Tahun itu keluar banyak polosnya. Itu bagian Yakub. Nah, si Laban lalu ngubah lagi. Ya wes, tahun depan gantian ya. Kalau keluar yang pelontang itu milikmu. Kalau keluar yang polos itu milikku. Tahun depan keluarnya banyak pelontang. Sehingga diubah lagi terus menerus 10 kali. Jadi ingat, Yakub menabur menipu sekali di paman Laban. Pertama ditipu soal istri. Dan soal upah 10 kali. Jadi 11 kali Yakub menuai masalah tipuan ini. Benar kan seperti yang dikatakan Hosea 8 ayat 7? Menabur angin itu kecil. Tapi menuai apa? Puting beliung. Ya, kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu bicara tentang tuaian, itu jenisnya akan sama dengan yang ditabur. Ya, bagian kedua adalah tuaian itu jenisnya sama dengan yang ditabur. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput? Ya, artinya di sini kalau orang itu menabur benih anggur, dia pasti akan menuai buah anggur. Kalau orang itu menabur benih semak duri, tentu dia akan menuai semak duri. Jadi tuaian itu biasanya sama dengan yang ditabur. Coba saja bapak-bapak tani, engkau tanam benih jagung, apa yang kau tuai? Apa tumbuh ketela? Kalau kau menanam pohon jeruk, apakah berbuah apel, mangga? Tidak mungkin kan? Tuaian selalu sama dengan apa yang ditanam. Ya,
selalu jenisnya sama dengan apa yang ditanam. Kembali kepada Yakub. Yakub itu satu kali menipu bapaknya. Memakai sarana apa? Yang dipakai sarana adalah jubah. Jubahnya Esau. Ketika bapaknya sudah tua dan hampir mati, bapaknya mau memberkati Esau. Bapaknya sayang sama Esau, suruh Esau berburu dan dimasak sesuai dengan keinginan ayahnya. Setelah itu Esau mau diberkati. Ribka mendengar itu ketika Esau berangkat berburu, Ribka ngomong sama Yakub. Ngomong apa? Cepat ambil domba, nanti disembelih, saya masakkan sesuai dengan keinginan kesenangan ayahmu. Supaya ayahmu memberkati kamu. Daripada berkatnya kena Esau. Lebih baik berkatnya kena kamu. Rupanya Yakub ini anak kesayangan dari ibunya. Yakub bilang, bagaimana aku berani melakukan itu? Kakakku Esau berbulu, baunya pun lain. Ribka bilang jangan takut. Nanti kau pakai jubahnya Esau. Bahkan justru mungkin pilihkan jubah yang lama tidak dicuci. Supaya ada aroma baunya Esau. Dan soal tubuh yang berbulu, bagaimana? Ribka bilang jangan takut. Nanti ku ambilkan kulit domba. Saya lilitkan di lehermu, tanganmu, supaya ketika ayahmu meraba, engkau akan meraba bulu-bulu seperti Esau. Jadi singkat cerita, Yakub berhasil mendapatkan berkat kesulungan itu. Ya, tapi perhatikan, Yakub menipu ayahnya memakai sarana jubah. Apa yang terjadi? Hari tuanya Yakub pun mendapat perlakuan yang sama. Ditipu oleh anaknya. Pakai apa? Sarana jubah juga. Ya, Kejadian 37 ayat 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing. Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayahnya. Mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyak jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Jadi Yakub menipu ayahnya pakai sarana jubah. Hari tuanya juga Yakub ditipu oleh 10 anaknya. Yakub seorang diri menipu ayahnya. Sekarang waktu hari tua Yakub ditipu oleh 10 anaknya. Memakai sarana jubah juga. Ketika Yusuf sudah dijual, 10 saudaranya
Ya, sebetulnya ada 11 kan saudara laki, tapi si Benyamin kan nggak pernah ikut penggembalaan. Jadi 10 saudaranya yang lain itu yang ngambil jubahnya Yusuf, dirobek-robek, dikasih darah domba, lalu ngomong sama si Yakub, ini jubahnya Yusuf, periksalah, ini ada darah. Si Yusuf sudah dimakan binatang buas. Jadi Yakub berkabung. Nah, intinya yang dituai itu sejenis dengan yang ditabur. Menabur dengan sarana jubah, dia menuai dengan pakai sarana jubah. Dan biasanya tuaian itu lebih banyak dari yang ditabur. Banyak contoh di Alkitab yang memberi contoh tentang ini. Misalnya kita melihat Rasul Paulus, sebelum dia bertobat, dia tukang menganiaya orang Kristen. Ya, Paulus sebelum bertobat, dia tukang menganiaya orang Kristen. Waktu dia bertobat, dia juga menuai banyak kali mengalami aniaya. Coba kita lihat itu, Kisah Rasul 9, 13 sampai 16. Kisah Rasul 9, 13 sampai 16. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Paulus tukang menganiaya orang Kristen. Waktu jadi rasul, dia juga harus menuai banyak sekali ngalami aniaya. Ya, 2 Korintus 11 mencatat tentang daftar aniaya yang dialami oleh Paulus setelah dia jadi rasul. Ini menunjukkan bahwa dia menuai banyak sekali juga. 2 Korintus 11, 23 sampai 27, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara, sering di penjara karena Injil, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 40 kurang 1 berarti 39 kali 5, 195 kali ngalami disesah. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, pernah dirajam batu. Ya, dan masih banyak lagi penderitaan yang dia alami. Karena apa? Sebelum jadi rasul dia menabur menganiaya. Jadi rasul dia juga mengalami banyak aniaya. Ya, di dalam kehidupan orang Kristen pun demikian. Manakala engkau menabur, menjadi orang yang menabur di hadapan Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan,
engkau juga akan menuai. Saat engkau berdoa, engkau tidak akan dijawab. Ini tabur tuai. Ya, Amsal 1, 24 sampai 28. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengelurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku, Kristen yang mengabaikan nasihat firman Allah. Tidak mau menerima teguranku, tidak mau dengar, tidak mau nurut. Maka aku juga akan mentertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Orang Kristen yang menabur keras kepala, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau nurut firman, dia akan menuai ketika dia menghadapi masalah, dia berteriak, berdoa, berpuasa sekalipun. Tuhan akan menutup telinga, Tuhan tidak akan mendengar. Tetapi ketika saudara menjadi orang Kristen yang menabur kebaikan, Tuhan Yesus ngomong di Matius 5 ayat 7. Apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 5 ayat 7? Tuhan Yesus ngomong begini, Matius 5 ayat 7, yaitu berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ketika kita menabur kemurahan hati, murah hati itu artinya suka tertolong. Murah hati itu artinya suka mengampuni. Ini murah hati. Ketika kita menabur kemurahan, murah hati, suka menolong orang, engkau juga akan menuai kemurahan dari Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab. Misalnya Yonatan ini menabur kebaikan, bermurah hati terhadap Daud. Ya, ketika Daud jadi buron, dikejar-kejar oleh ayahnya, Yonatan selalu bersahabat, bermurah hati, sering menolong, sering membocorkan rencana bapaknya yang mau membunuh si Daud. Si Yonatan itu bermurah hati. 1 Samuel 23. Iya, 1 Samuel 23. Kita lihat 1 Samuel pasal 20 ayat 13 sampai 17. 1 Samuel 20 ayat 13 sampai 17. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan kau pergi sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud.
Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan menabur kebaikan. Dia selalu membocorkan rencana Saul ketika mau membunuh. Yonatan mengikat persahabatan. Nah, pada saat Saul mati, Yonatan mati dalam peperangan. Ternyata, saudara, kita melihat keluarga keturunan Yonatan juga menuai kebaikan dari Yakub, dari Daud. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9 ayat 3 sampai 7. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amil di Laudebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amil dari Laudebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah. Kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ketika Daud sudah jadi raja, Daud berbuat baik kepada turunan Yonatan. Ya, kenapa? Karena dulu Yonatan sudah menabur kebaikan. Ada lagi contoh lain, menabur kebaikan, menuai kebaikan. Janda Sarfat, dia menabur, memberikan sepotong roti bundar kepada Elia sebagai hamba Tuhan. Dan apa yang dia tuai? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ya, janda Sarfat itu menuai, dia bisa makan terus saat dunia mengalami kelaparan. Ya, 1 Raja-Raja 17, 13, 16. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu kepadaku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku kemari, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Singkat saja ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Janda Sarfat menabur roti bundar kecil kepada Elia hamba Tuhan. Dia menuai apa? Selama masa kelaparan 3,5 tahun, janda Sarfat dengan anaknya mendapat hidup. Dia mendapat roti terus-menerus dari Tuhan karena dia menabur hal yang baik. Sepotong roti kecil, dia menuai bertahun-tahun mendapat makanan. Poin ketiga adalah menuai di surga. Apa artinya? Ketika saudara menabur sesuatu, apakah itu yang baik, apakah itu yang jahat?
Kalau tidak sempat menabur menuai di dunia, akan menuai di akhirat. Ya, poin ketiga ini menuai di tempat kekekalan. Apakah itu di surga, apakah itu di neraka. Ya, menuai di surga. Lukas 14 ayat 13 dan 14. Lukas pasal 14 ayat 13 dan 14. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang benar. Tuhan Yesus bilang, kalau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin yang tidak bisa membalas. Nanti engkau akan menerima balasan tuaiannya itu di tempat kekekalan di surga. Sebaliknya, ketika engkau menabur yang jahat di dunia ini, kalau di dunia engkau tidak sempat menerima hukuman, di akhirat nanti akan menerima hukuman. Lukas 16 25. Lukas 16, 25. Tetapi Abraham berkata, anakku ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Si orang kaya itu menabur kejahatan, kekejaman. Ketika Lazarus yang miskin minta-minta, sisa-sisa makanan tidak dikasih, malah anjingnya yang dikeluarkan. Dia menabur kekejaman, kejahatan. Akhirnya di akhirat dia mengalami sengsara. Itulah sebabnya anjuran firman Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Menurut Galatia, ketika kita tidak letih, kita akan menuai pada masanya. Ya, di Galatia pasal 6 kalau tidak salah itu ayat itu bilang begitu. Galatia 6. Ya, Galatia 6 ayatnya Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, taburlah kebaikan kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Kalau engkau tidak sempat menerima, mungkin anak cucumu yang akan terima. Kalau toh tidak, engkau akan menerima di akhirat nanti. Apapun yang kita tabur, kita tuai upahnya juga di surga. Amin. Kita akan tunduk kepala, kita nyanyi satu nyanyian. Rukun cinta satu sama lain. Itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain. Itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Taburlah rukun cinta satu yang sama lain, taburlah kebaikan. Kita akan jadi berkat dan juga menuai dari Tuhan, baik di dunia maupun di surga. Dalam nama Yesus, Tuhan tanamkan firman-Mu, agar selama kami hidup, masih diberi kesempatan, kami akan menabur yang baik, supaya kami bisa menuai kebaikan. Amin. Kita akan terima perjamuan kudus. Kita berdoa buat perjamuan suci. Bapa di surga, sebentar kami terima perjamuan suci.
siapkan hati kami supaya kami ambil dengan percaya dan yakin itu tubuh darah Tuhan, kami menghargai, maka perjamuan suci mendatangkan berkat atas kami semua. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan ayat untuk perjamuan suci, Matius 26 mulai ayat 26. Sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti dan diberkati serta dipecah-pecahkannya dan diberikan kepada murid-murid sambil berkata kepadanya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti yang diberkati, Yesus katakan ini tubuhku. Terima dengan percaya, tubuh Tuhan menyatukan kita dengan Bapa di surga. Tubuh Tuhan itu satu, dipecah belah karena saudara dan saya, supaya kita dipersatukan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima perjamuan suci. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang menyatu dengan tubuh kami, supaya kami bisa dibangkitkan pada hari kiamat. Sebentar kita akan minum perjamuan suci, cawan. Sebelumnya kita dengar firman Tuhan. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikan kepada mereka. Sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu. Karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak jalan keampunan dosa. Cawan anggur yang sudah diberkati, Tuhan bilang inilah darahku, darah jalan pengampunan dosa. Sebelum kau minum, hening sejenak, akui dosa pelanggaranmu, minta ampun, bertobat, supaya darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum. Terima kasih buat tubuhmu yang menyatu dengan darah kami, tubuhmu menyatu dengan tubuh kami, dan darahmu menyatu dengan darah kami, supaya kami menjadi satu dengan Engkau, dibangkitkan pada hari kiamat sesuai janjimu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah mendapat kemenangan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati juga segala persembahan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, Engkau balas lipat ganda sesuai janji firman-Mu. Amin. Kita bangkit berdiri, shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah selalu. Pulanglah saudara, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah terima jalan keluar kemenangan pertolongan Tuhan. Setiap usaha anak-anakmu yang tani, ternak, dagang, wira swasta, anak sekolah diberkati. Yang tidak bisa datang tilik karena sakit, karena ada masalah, tolong supaya di lain kebaktian sama-sama kami ibadah. Terima kasih, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.